Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zamratus Umu Firdausi Sarjono dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, offering PAI B2. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Islam, perempuan, dan feminisme. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sejarah dan ragam feminisme. Menurut bahasa, kata feminisme berasal dari bahasa Latin, yaitu femina, yang berarti kemampuan. Dalam Kamus Bahasa Inggris, Webster Dictionary, kata feminisme diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Menurut Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, yaitu dua orang feminis dari Asia Selatan, mereka mengungkapkan feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap kemampuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Dari pengertian sebelumnya, dapat disebutkan terdapat 3 ciri feminisme, yaitu yang pertama, menyadari adanya ketidakadilan gender di masyarakat maupun di keluarga. 2. Memaknai gender bukan sebagai sifat kodrati, melainkan sebagai hasil proses sosialisasi. Yang ketiga, memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada sejarah singkat feminisme. Gerakan feminisme muncul di Barat sejak zaman dahulu sampai awal abad modern. Perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak, dianggap lemah fisik maupun akalnya. Para paderi gereja menuding perempuan sebagai pembawa sial dan sumber malapetaka. Akibatnya, peran wanita dibatasi dalam lingkup rumah tangga saja. Lalu, sebuah gerakan sosial feminisme dengan tujuan yang jelas mulai muncul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di Perancis. Gerakan ini didorong oleh ideologi pencerahan yang menekankan pentingnya peran rasio dalam mencapai kebenaran. Sayangnya, revolusi ini tidak merubah keadaan perempuan. Akibatnya, sejumlah kelompok perempuan menuntut persamaan dengan pria di berbagai bidang. Dari latar belakang demikian, di Eropa berkembang gerakan untuk menaikkan derajat kaum perempuan, tetapi gaungnya kurang keras. Baru setelah terjadi revolusi sosial dan politik di Amerika Serikat, perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan mulai mencuat. Gerakan ini pindah ke Amerika dan berkembang pesat di sana. Hal ini yang mendorong timbulnya feminisme. Menurut Murtada Mutahari, adalah kepentingan kapitalisme. Seperti dikatakan Will Durant, emansipasi perempuan adalah dampak dari revolusi industri. Selanjutnya ada ragam feminisme. Sejauh ini terdapat 4 aliran besar feminisme, yakni feminisme liberal, feminisme marxis, feminisme radikal, dan feminisme sosialis. Saya akan menjelaskan tentang feminisme liberal. Feminisme liberal adalah aliran feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, karena perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki, dan bahwa perempuan harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya. Selanjutnya ada feminisme marxis, yaitu sebuah aliran yang berpendapat bahwa
Sumber ketertindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga, di mana laki-laki bekerja dan menghasilkan uang, sedangkan perempuan hanya bekerja di sektor rumah tangga yang tidak menghasilkan uang. Hal inilah yang menyebabkan laki-laki bisa mendominasi perempuan. Selanjutnya ada feminisme radikal. Feminisme radikal adalah aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki, di mana perempuan harus mengalami haid, menopause, hamil, sakit haid, dan melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan sebagainya. Semua itu membuat perempuan tergantung pada laki-laki. Selanjutnya ada feminisme sosialis. Feminisme sosialis digunakan untuk membangun teori dengan menyelidiki tatanan sosial, dengan tetap melakukan analisis atas sejarah nyata dari kondisi material dan tatanan sosial yang menata situasi khusus dominasi itu. Adapun beberapa aliran feminisme lain seperti feminisme psikoanalisis dan gender, feminisme eksistensialis, feminisme anarkis, feminisme postmodern, feminisme multikultural dan global, feminisme teologis, feminisme kegemukan, dan feminisme ekofeminisme. Selanjutnya ada pandangan Islam terhadap feminisme. Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat perempuan. Memang benar, Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun, hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Keadilan tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kondisi fisik, biologis, dan psikologis yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini kemudian menimbulkan fungsi yang berbeda pada diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, sangat bijaksana saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan hak dan kewajiban mereka. Bahkan, Islam juga menyebutkan sejumlah perbedaan hak dan kewajiban di antara mereka yang malah saling melengkapi. Misalnya, hak istri adalah kewajiban suami, begitu juga sebaliknya. Semuanya telah diatur demikian karena laki-laki dan perempuan diciptakan berpasangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah. Terima kasih.